pertimbangan di dalam maneuvering antara di dalam koalisinya Pak Prabowo itu hanya sekitar Pak Muhaimin dengan Erick Thohir. Pak Mahfud pada akhirnya walaupun saya juga melihat di pollingnya pada suka ini sangat populer di dalam apa namanya netizennya pada suka dan lain sebagainya itu, tetapi kayaknya di dalam kontestasi kepentingan politik, kepentingan koalisi, saya kira pilihan kepada Muhaimin Iskandar itu hanya akan disaingi oleh Erick Thohir. Bagaimana sih idealitas cawapres Prabowo ini? Ya kalau kita bicara soal idealitas, kita udah sering mendiskusikan di podcast ini ya, bahwa dari segi basis massa atau elektorat yang diperlukan oleh capres yang kita sudah sepakat akan hanya berhenti pada 3 orang, yaitu Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies. Yang diharapkan tentu adalah yang betul-betul mampu memobilisasi dan mengumpulkan serta ya mendapat dukungan dari basis massa yang kuat, dan itu saya kira sudah jelas bahwa itu adalah dari kelompok atau dari basis massa Islam moderat. Satu, yang kedua juga persoalannya adalah waktu itu kita bicara mengenai tiket partai. Tetapi sekarang kalau kita bicara hanya Prabowo, tampaknya persoalan tiket partai sudah kurang relevan karena beliau sekarang sudah didukung oleh satu koalisi baru yang tidak hanya Gerindra PKB, tapi juga ada Golkar dan ada PAN, sehingga itu sudah bisa katakanlah diselesaikan, dan artinya Pak Prabowo bisa mempunyai room for maneuver, artinya ruang untuk memilih lagi, tidak hanya pada Pak Muhaimin atau Gus Ami. Justru sebaliknya sekarang Gus Ami mesti hati-hati karena bukan saja sekarang dia juga punya saingan di dalam persaingan di dalam koalisi, tetapi juga muncul persaingan dalam soal figur siapa yang akan jadi calon. Nah, tetapi tetap saja kalau menurut saya kalau kita membatasi pada alternatif yang dipilih Prabowo, saya cenderung mengatakan choice-nya itu hanya kepada 2 orang, yaitu Pak Mahfud dan Muhaimin, Gus Ami. Kenapa demikian? Karena jelas kedua-duanya mempunyai kekuatan untuk melakukan mobilisasi voters dari kelompok Islam moderat. Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana menentukan 2 orang ini. Nah, oleh karena itu saya kira nanti tentu akan ada berbagai macam manuver-manuver, apakah akan memilih Pak Muhaimin atau Pak Mahfud. Ini yang akan menarik kalau kemudian terjadi bahwa ternyata Pak Mahfud juga dikehendaki oleh koalisi itu. Cuma kalau saya lihat dari struktur politik kita dan partai politik kita, tampaknya hal ini akan sulit, Mas. Akan ada banyak kemungkinan atau kecenderungan bahwa koalisi yang mendukung Pak Prabowo, kalau ada semacam bargaining itu lebih cenderung kepada Gus Ami atau Pak Muhaimin. Nah, masalahnya sekarang apakah kemudian yang akan memuncul sebagai pesaing baru selain Pak Mahfud itu ada atau enggak? Nah, muncullah nama Pak Gibran dan yang kedua tentu Erick Thohir. Dua-duanya mempunyai kekuatan-kekuatan, tetapi kalau dilihat dari masalah basis voter yang akan bisa dimobilisasi tidak akan sekuat Gus Ami atau Mahfud. Nah, masalahnya sekarang kalau Pak Gibran ya, terlepas dari argumentasi dari Pak Khairul Umam tadi itu, menurut saya munculnya Pak Gibran ini lebih merupakan semacam
quote unquote ya ini proksi dari kehadiran Pak Jokowi sebetulnya. Dia mewakili bagaimana pengaruh Pak Jokowi di dalam menentukan posisi Prabowo sebagai capres karena beliau bersaing dengan pilihan PDIP yaitu Pak Ganjar Pranowo. Nah, ini akan beda sekali kalau misalnya saja tidak ada benturan-benturan kepentingan antara Pak Jokowi dengan Bu Megawati. Makanya kemungkinan dulu itu kita akan pernah membicarakan bahwa idealnya itu adalah memang Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Ganjar, kan begitu. Tapi kan dinamika politik mengatakan lain, bahkan kemudian muncul satu episode di mana Bu Mega menentukan bahwa yang menjadi calon dari PDIP adalah Ganjar Pranowo dan sampai sekarang belum ketahuan siapa yang akan menjadi wapres beliau. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat kehadiran dari Gibran di dalam kubu Prabowo sekarang ini, menurut saya ya terlepas dari nanti apakah MK akan meluluskan atau tidak meluluskan judicial review, saya melihat ini sebagai bagian dari representasi dari pengaruh Pak Jokowi. Nah, namun harus hati-hati, saya agak setuju dengan Pak Simatupang sebetulnya di sini bahwa yang dicari sekarang ini bukan saja kapasitas tetapi kapasitas calon tetapi juga kemampuan mobilisasi voters yang akan sangat dipentingkan. Dan ini tentu saja lebih kepada kalau tidak Muhaimin Iskandar ya Mahfud MD. Tapi menurut feeling saya kalau lihat kontestasi dan konstelasi politik saat ini antara Pak Mahfud dan Pak Muhaimin, kalau nanti akan terjadi proses maneuvering, tampaknya partai-partai politik akan tetap lebih cenderung kepada Gus Ami. Ya. Nah, inilah sebabnya maka saya tidak terlalu menghitung apakah Pak Gibran ini akan dianggap sebagai satu calon wapres yang sangat substantif atau tidak, karena pada akhirnya akan memilih wapres dan capres itu kan ditentukan oleh ballot box. Dan di dalam hal ini saya setuju dengan Pak Simatupang bahwa kemungkinan publik itu tidak akan terutama di luar Jawa ya, itu yang mengerti tentang Pak Gibran. Bahwa popularitas sebagai putra Pak Jokowi ya itu cukup kuat, itu memang tidak bisa ditolak, tetapi dari segi kapasitas itu memang sangat beda. Nah, sekarang kemudian muncullah yang namanya Pak Erick Thohir. Nah, apakah Pak Erick Thohir mampu di dalam soal melakukan manuver yang bisa meraih dukungan voters dari kelompok Islam moderat? Saya ragu itu. Walaupun barangkali beliau akan didukung oleh tokoh-tokoh tertentu dari misalnya Ormas NU atau Muhammadiyah, tapi itu juga tidak akan bisa otomatis bisa membuat voters yang ada di bawah itu akan mendukung beliau. Yang beliau mungkin membawa yang bisa dipakai sebagai bargaining position adalah posisi beliau sebagai orang yang sangat dekat dengan resources. Ya, dan kemudian itu juga sangat diperlukan kalau kita menggunakan konsepnya Pak Khairul Umam tadi, yaitu variabel logistik tadi itu. Ini nggak bisa dianggap main-main, ini sangat serius. Sebab baik Pak Mahfud maupun Gus Ami, ya dua-duanya saya kira di dalam soal variabel logistik ini ya tentu tidak sekuat Erick Thohir. Nah, jadi kemungkinan besar saya kira nanti pertimbangan di dalam maneuvering antara di dalam koalisinya Pak Prabowo itu hanya sekitar Pak Muhaimin dengan Erick Thohir. Dan Erick Thohir ini didukung juga actually oleh Pak Jokowi juga. Jadi variabel Gibran lagi-lagi tidak terlalu powerful di situ. Disitulah. Nah, Pak Mahfud pada akhirnya walaupun saya juga melihat di pollingnya pada Suka ini sangat populer di dalam
di dalam netizennya pada suka dan lain sebagainya itu, tetapi kayaknya di dalam kontestasi kepentingan politik, kepentingan koalisi, saya kira pilihan kepada Muhaimin Iskandar itu hanya akan disaingi oleh Erick Thohir, saya kira. Itu aja, Mas. Dulu. Baik, Prof. Ini bagaimana sih kalau menurut Anda ini tokoh-tokoh NU ini mengkerucutnya itu ya? Ke arah mana jika Erick Thohir Gus Ami atau Mahfud MD itu tidak menjadi pilihan utama bagi Prabowo sebagai cawapres? Ya, saya kira kondisinya akan lebih mudah untuk dibawa untuk meyakinkan para tokoh NU itu untuk mendukung Muhaimin Iskandar, saya kira ya, walaupun tentu ada beberapa tokoh puncak yang mungkin secara pribadi tidak klop ya dengan Muhaimin Iskandar, tetapi secara umum baik di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Kalimantan Selatan, di Lampung, saya kira kalau memang pilihannya Pak Prabowo adalah nanti Muhaimin Iskandar, saya kira ya bisa juga itu nanti dilakukan berbagai macam pendekatan kepada mereka. Ya, seperti pembukaan film yang Anda putar di depan tadi itu kan menunjukkan bagaimana fleksibilitas para kiai itu juga bisa dipakai ya. Bahkan menurut saya kalau Pak Prabowo ternyata lebih senang kepada Erick Thohir, itu pun akan bisa dilakukan untuk meyakinkan mereka. Karena apa? Karena ya saya tidak terlalu optimis ya bahwa rakyat Indonesia ini memang begitu bebas di dalam memberikan voting kepada mereka. Yang namanya panutan-panutan itu masih akan sangat kuat, terutama di basis-basis tradisional. Jadi kalau kemudian Gus Ami ataupun Erick Thohir bisa meyakinkan para tokoh NU, saya kira juga mereka akan mudah dan tidak akan ada perpecahan apapun. Pragmatisme aja. Oke, baik Prof. Artinya kekuatan NU atau politik NU di situ sangat dibutuhkan oleh Prabowo ya untuk menandingi kekuatan di kelompok lain seperti Anies Baswedan ya di kelompok itu tetap kunci Mas, tetap kunci bahwa tanpa ada dukungan dari kelompok Islam moderat yang menjadi pendukung Pak Jokowi 2014 itu saya kira akan sulit. Kalau kita bicara pada level Pak Prabowo, Pak Ganjar maupun even Pak Anies Baswedan tetap memerlukan itu. Makanya saya setuju dengan Pak Khairul Umam bahwa variabel cawapres ini menjadi sangat penting, tetapi juga menurut saya hanya cawapres yang mampu untuk menjadi katakanlah influencer dari kelompok Islam moderat yang memang betul-betul mempunyai kekuatan itu. Saya tidak terlalu yakin bahwa Gibran misalnya itu mampu melakukan itu, walaupun kalau sebagai proksi dari Pak Jokowi tadi tetap